Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Effendi dengan NIM 0517300129. Mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Bandung, Prodi Agribisnis bidang minat penyuluh dan komunikasi pertanian. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran produk agribisnis, yaitu analisis margin pemasaran dan farmers. Di sini saya sudah berada bersama salah satu pelaku usaha, yaitu usaha gula aren semut. Dan saya di sini akan sedikit mewawancarai tentang tugas analisis margin pemasaran dan farmers. Baik Pak, mungkin sebelumnya saya mohon maaf mungkin ya mengganggu waktunya kembali. Ini mungkin pertemuan kedua kalinya ya. Kedua kali. Setelah kemarin mungkin pertemuan pertama. Sama seperti pertemuan sebelumnya ya Pak, saya ingin sedikit mewawancarai tentang usaha Bapak mengenai yang kali ini mungkin mengenai analisis margin pemasaran dan farmers pada usaha gula aren semut yang dikelola ya. Oke, langsung saja mungkin ya Pak, saya untuk mewawancarai Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya tanyakan ya. Yang pertama mungkin usaha yang Bapak kelola itu kan usaha gula aren semut ya Pak. Kalau boleh tahu sejak kapan mungkin usaha Bapak itu dikelola ya? Dikelola, kalau untuk dikelola itu sekitar 2020-an. Berarti hampir sudah 6 tahun ya? 6 tahun kurang lebih. Kurang tahun ya. Untuk selanjutnya kapasitas produksi ya Pak. Rata-rata mungkin per minggu itu berapa kilo ya? Kapasitas produksi rata-rata per minggu itu paling 2 kuintal. 2 kuintal. Iya. Itu sudah jadi atau bahan? Udah jadi. Udah jadi. Kalau 2 kuintal itu bahan mentahnya dari ini kan dari gula aren ya? Iya, dari gula aren. Itu berapa kilo tuh? Untuk perbandingannya misalkan 1 kilo gula aren semut itu sama perbandingannya sama gula aren cetak itu berapa kilo Bang? Itu perbandingannya 1 kilo gula aren cetak itu kalau dimaksimalkan itu jadi 8 ons sampai 9 ons. 8 sampai 9 ons. Iya, itu juga tergantung kualitas gulanya. Untuk pasokannya Pak itu dari mana itu? Itu pasokannya khusus dari petani. Jadi kita punya petani, dari petani itu langsung mengirim ke kita. Seperti itu. Kita jadi langsung punya punya lingkup petani lah. Karena di sini mungkin lingkungannya betul. Di sini kebanyakan itu penyadap aren di sini. Kebanyakan penyadap aren sama petani padi di sini kebanyakannya. Jadi kita punya 30 petani aren. Jadi untuk pasokan mungkin tidak kesusahan ya? Tidak kesusahan kalau untuk pemasok. Untuk harganya itu berapa Pak? Untuk gula aren cetak itu? Harganya yang dari petani kita beli itu kita juga ikut pasar. Sebetulnya kita ikut pasar. Karena di sini juga banyak juga tengkulak-tengkulak lain gitu yang khusus dijual belikan lagi ke kota. Sedangkan kita kan diolah lagi di sini. Jadi kita juga tidak mengambil tinggi juga. Jadi kita disamakan saja. Sekarang untuk harga itu 13 sampai 14 ribu. Iya. Dan itu juga tergantung kualitas gulanya. Kalau untuk kualitas gulanya yang bagus, lebih ke kekeringannya itu bagus lah, tingkat kekeringannya kita mengambilnya sampai 15 ribu per kg. Per kilo. Kalau untuk ini Pak, biaya total mungkin biaya produksi ya keseluruhan dari mulai tadi kan sudah disebutkan bahan utama ya. Betul. Kemudian tenaga kerja mungkin terus pengolahan, terus pemasaran itu berapa Pak kira-kira per 1 kilo? Per 1 kilo itu kemasan dengan biaya total kerja dan pekerja ya semuanya itu 20 ribuan. 20 ribuan ya. Termasuk dengan pembeliannya itu 20 ribuan.
Terus Pak, kalau untuk itu harga jual gula aren semut Kalau untuk ke gula aren semut, kalau untuk misalkan ke pengecer ya pengecer itu kita 25.000 per per kilo. kilo. Iya, per kilo. Kalau misalkan langsung ke konsumen itu 30.000, nyampe 30.000 ya. 30 ya. Untuk pemasarannya Pak itu ke mana saja Pak? Kalau pemasaran itu kita ada yang di apa, dijual belikan secara online, terus Marketplace mungkin ya. marketplace, terus Ya. juga kita secara offline juga seperti ke pasar-pasar tradisional ada, terus misalkan ada yang juga ke kafe ada, terus juga ke toko-toko produksi kue lah, Kue. ya, kue yang khusus menggunakan gula aren. Ya, Pak, ya. Terus Pak, untuk selisih antara harga beli bahan baku dengan tadi mungkin biaya produksi lah, total semuanya produksi, terus dengan harga jual itu kisaran berapa ya Pak? Kalau misalkan kita hitung-hitungan secara ekonomi ya, bagusnya itu harusnya itu kan 100% ya. Iya, 100% harusnya. Tapi kan kita juga lihat pasar juga, terus juga lihat persaingan gitu kan, persaingan. Jadi selisihnya itu tidak banyak sebetulnya, tidak banyak dengan hasil semuanya itu 3.000 sampai 5.000. Ya, tapi kalau misalkan untung bersihnya 1 kilo itu paling 2.000 sampai 3.000-an lah untungnya. Itu bersihnya itu. Tadi kan Bapak sebutkan 20.000 lah total Iya, bersih. total. Terus harga jual 25 ya mungkin 5.000-an sekitar 5 bersih ya, kalau betul. 5.000-an. 5.000-an ya. Iya. Kurang lebih 5.000 sampai 5.000 10.000 mungkin ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Misalkan tapi itu juga tapi kalau langsung ke konsumen. Langsung konsumen Iya, ya. langsung ke konsumen itu. Beda lagi mungkin kalau ada pengantaran ke lain Nah, ya, ya, mungkin betul. ada bahan bakar lain Nah, yang betul. transport mungkin. Transport. Ya. Untuk selanjutnya Pak, tentunya mungkin di pasar mungkin ada kenaikan harga seperti itu ya Pak. Iya. Yang saya tanyakan mungkin faktor apa yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan harga jual gitu Pak? Untuk misalkan untuk kenaikan harga jual itu pertama karena kan yang namanya aren itu tidak satu pohon itu paling bertahan 3 sampai 5 bulan satu tandan itu. Sedangkan aren itu tidak setiap bulan mengeluarkan tandan. Nah, misalkan misalkan satu petani itu bisa mengolah pertama 5 tandan. Pas bulan berikutnya bisa 4 tandan. Karena dari penurunan tersebut maka harga tinggi. Ya, pemasukan misalkan di pasar kurang, harga tinggi pasti. Kalau misalkan pas petani punya pengolahannya banyak, pasti otomatis itu berpengaruh ke pasar, jadi harga agak miring, jadi murah. Oke, untuk selanjutnya mungkin Pak ya, ini pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan. Tentunya tadi Bapak kan punya pemasok lah untuk bahan baku ya. Betul. Kemudian juga ada kemudian mengirimkan tadi ke konsumen mungkin ya Pak. Betul. Terus apakah ada perjanjian khusus mungkin dengan pemasok tadi bahan baku dan pembeli terkait harga gitu Pak? Kalau perjanjian secara baku dengan terkait harga tidak ada misalkan harga sekian setiap pembelian, tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk terkait harga kita ikut pasar saja, mengikuti mungkin harga beli. Betul. Juga ya. Jadi kita bersaingnya di sana. Oke. Untuk selanjutnya mungkin ini yang terakhir Pak, harapan Bapak mungkin untuk usaha yang dikelola ini seperti apa ya Pak? Kalau untuk harapan ya bisa maju lebih baik gitu. Untuk harapan bisa berkembang lah, bisa berkembang besar, dan berharap juga bukan ingin bantuan dari pemerintah itu bukan secara materi tapi secara dukungan lah, moral lah, secara moralnya itu bukan secara materinya. Jadi bagaimana caranya bisa dilirik oleh pemerintah, karena ini kan disebutnya dari pertanian, misalkan dari masyarakat, bagaimana caranya minimal bisa membuka pasar lebih luas, seperti itu harapan saya.
Oke, baik Pak, itu saja mungkin pertanyaan yang saya sampaikan ke Bapak mengenai analisis margin pemasaran dan farmers pada usaha yang Bapak kelola. Ya. Intinya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Sama-sama, Bapak. sama-sama. Mohon maaf juga telah mengganggu waktunya. Terima kasih telah membantu saya untuk Ya, sama-sama. mengerjakan tugas mata kuliah pemasaran produk agribisnis. Mungkin mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu di lain kesempatan. Dan harapan saya terkait usaha yang Bapak kelola mudah-mudahan lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Baik, itu saja mungkin wawancara saya dengan salah satu pemilik atau pengusaha usaha gula aren semut. Dan ini sekian video sekian video ini saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.